إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menempatkan kita di sebuah negeri yang dianugerahi banyak sekali keistimewaan. Tanahnya mudah ditanami, tanami jagung, tumbuh jagung, tanami pohon cabai, tumbuh cabai. Banyak sekali jenis pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam di negeri tercinta kita ini. Garis pantainya yang begitu luas, begitu panjang, sehingga banyak potensi laut yang bisa kita ambil di dalamnya. Udara yang bersih, yang konon katanya zaman dahulu atau beberapa tahun terdahulu, negeri kita ini tepatnya di Pulau Kalimantan adalah termasuk paru-paru dunia yang mungkin saat ini sedikit demi sedikit pohonnya banyak sekali yang ditumbangi. Sebuah nikmat yang begitu luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita ditempatkan di negeri yang begitu istimewa ini. Untuk itu, anugerah yang begitu besar ini perlu kita syukuri. Syukur dalam arti menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah, bukan hanya untuk memenuhi kesenangan nafsu semata, namun sebuah kenikmatan jika kita kufuri, maka siap-siaplah atas apa yang telah bencana yang Allah telah gariskan kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa itba'ut tabi'in, hingga sampai kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaat Jumat rahimakumullah, belasan tahun yang lalu sering kita mendengar optimisme para pendiri bangsa ini mengungkapkan sebuah impian negeri yang dijuluki dengan slogan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah negeri yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu negeri Sabah. Bagaimana negeri Sabah itu? Negeri Sabah adalah negeri yang aman, subur dan makmur. Bukan saja aman dari segala bentuk kriminal dan kejahatan, namun juga tidak ada ancaman dari hewan-hewan yang berbahaya. Bahkan Allah membersihkan hewan-hewan pengganggu dari negeri tersebut. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negeri dengan negeri yang baik, baldatun thayyibatun, dan Rabbmu adalah Rabbmu yang maha pengampun. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menyebutkan dari Imam Abdurrahman bin Zaid rahimahullah tentang firman-Nya yang tadi, sesungguhnya bagi kaum Sabah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Apa maksudnya? Mereka itu tidak melihat adanya nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan berbahaya lainnya. Mungkin dalam konteks kekinian ayat tersebut bisa diartikan barangkali di dalam negeri tersebut tidak ada virus, tidak ada bakteri yang membahayakan manusia, sehingga negeri tersebut menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang subur, makmur, mudah sekali hidup di dalam negeri tersebut. Digambarkan pula dalam tafsir tersebut adanya bendungan yang disebut dengan bendungan Ma'rib, mengairi 2 buah kebun di sisi kanan dan sisi kiri wilayah mereka. Ahli tafsir di kalangan tabi'in, Qatadah dan yang lainnya menggambarkan betapa subur dan makmurnya negeri Sabah jika seandainya seorang wanita berjalan di bawah pepohonan dengan memanggul keranjang di kepalanya untuk mewadahi buah-buahan yang berjatuhan, maka keranjang itu penuh tanpa harus susah payah memanjat dan memetiknya. Buah-buahan yang ada juga digambarkan sebagai segala bentuk kenikmatan dan kelezatan dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di dunia. Begitulah kira-kira gambaran baldatun thayyibatun, negeri Sabah tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang slogan negeri yang baik itu pun nyaris tak terdengar, karena memang realita makin jauh dari impian tersebut. Harapan itu pun seakan-akan kandas sebelum mendekati titik yang diharapkan. Seakan potensi alam kita menjelma menjadi musuh, dan dari arah itulah bencana dan musibah datang bergantian. Seorang petani misalnya menanam tomat, diserang penyakit itu sehingga gagal panen. Seorang nelayan datang menuju ke lautnya, banyak sekali ombak yang besar sehingga tidak terjadi melayang. Mungkin itulah gambaran-gambaran yang bisa digambarkan untuk saat ini. Mengingatkan kondisi tersebut terhadap kondisi negeri Sabah yang datang kemudian apa? Karena mereka merubah syukur dengan kufur. Maka dalam sekejap Allah menggantikan nikmat yang tadi itu, ketika buah-buahannya banyak, berjatuhan dan sebagainya, mereka merubah menjadi kufur. Maka nikmat yang tadi seketika merubah menjadi nikmat, yaitu bencana. Hujan lebat tiada henti, bendungan pun jebol dan terjadilah banjir besar. Apa yang dikatakan Allah? Tetapi mereka berpaling, mereka berpaling, fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatai kulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian kami ganti kebun-kebun mereka, kebun yang tadi subur makmur tersebut, dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon segar. Seperti itu gambarannya. Kemudian kebun-kebun tersebut berubah menjadi keadaan yang lebih ekstrim.
Keadaan di negeri tersebut tidak aman. Tikus-tikus menggerogoti bendungan seperti yang disebutkan Ibnu Katsir. Tidak ada lagi tumbuhan selain pepohonan dan buah yang mereka tidak membutuhkannya dan tidak bisa memanfaatkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh dijadikannya kaum Saba sebagai perumpamaan, sebagai permisalan di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Karena pada beberapa bagian antara kita dan mereka ada kemiripan. Kemiripan dalam hal potensi alamnya yang subur, sekaligus kemiripan dari sisi musibah yang menimpanya. Selayaknya kita berkaca dari adakah kesamaan sebab antara Sabah dan negeri kita sehingga kita juga mengalami bencana yang serupa. Mungkin di sisi lain kita pula tidak mau dipersalahkan, ataupun sebagian malah menganggap bahwa menghubungkan antara dosa dan musibah hanyalah wujud simplifikasi atau disebut menggampangkan saja, atau bahkan dianggap tidak empati terhadap para korban bencana. Padahal mengaitkan bencana dengan dosa tidak berarti menuduh korban bencana itu menjadi biangnya dosa. Boleh jadi orang yang tidak terkena musibah juga turut andil dalam mengendang datangnya musibah, baik dengan menyebarluaskan dosa atau sekedar meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita hidup di sebuah negeri ibarat kita penumpang dalam sebuah kapal. Jika kita biarkan sebagian penumpang atau hanya seorang penumpang saja melubangi kapal untuk mendapatkan air, maka jika tidak ada yang membiarkan semuanya acuh, ya biarkan saja. Dia urusan dia, gue lu, maka tatkala kapal tersebut tenggelam. Sama dengan negeri kita tercinta ini. Jika seseorang berbuat ma'ruf, berbuat nahi mungkar misalnya, biarkan saja. Itu pekerjaan mereka, itu amal mereka. Kita tidak usah ikut campur, maka seperti itulah kira-kira. Mungkin orang yang tidak berbuat salah pun akan ikut tenggelam di dalamnya. Meski telah kenyang dengan musibah dan kekhawatiran yang bertubi-tubi tadi, Allah masih memberikan peluang kepada kita semuanya para hadirin untuk bangkit menuju baldatun thayyibatun sekaligus warabun ghafur. Kalimah Allah mengampuni mengandung konsekuensi bahwa untuk mendapatkan situasi negeri yang baik, kita harus bersedia bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Dengan terlebih dahulu mengakui kesalahan, kesombongan dan kelancangan kita yang telah mencampakkan hukum dan aturan-aturannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Sabda Nabi Muhammad SAW, demi yang jiwaku ada di tangannya. Bahkan di dalam hadis ini memakai huruf qasam, wow, demi, artinya sumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, hendaklah kamu mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan mengirimkan bencana atas kalian, kemudian kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Mungkin itu adalah salah satu mengapa kita sering sekali berdoa namun tidak dikabulkan. Salah satunya apa? Karena kita tidak mengajak yang ma'ruf dan tidak mencegah dari hal yang munkar. Mudah-mudahan singkat khutbah pada kesempatan yang ini dapat menggugah kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bertakwa, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah segala kejahatan dan terus berbuat amar ma'ruf seperti itu. Rabbi jal haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, karuniakanlah penduduknya dengan buah-buahan dan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz zikril hakim.
Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrahu ala taufiqhi wa imtani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wattaqullaha thumma taqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana'a bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al bala wal waba waz zalazil wal mihan waswal fitana wal mihana ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sa'iril buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah, amin. Subhanallah, diluruskan dan didapatkan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.